Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aku dena jine padhanti, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan membahas satu topik dhamma, yaitu mengenai kemarahan. Setiap orang tidak terlepas dari yang namanya kemarahan. Bahkan hal-hal kecil bisa membuat kita menjadi marah ketika kita tidak mampu mengendalikan kemarahan. Seperti halnya ketika kita sedang berjalan, kemudian tiba-tiba tersandung batu, secara sengaja ataupun tidak sengaja muncul kemarahan di dalam diri kita. Kita mengumpat, kita mengatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik akibat dari tersandung batu yang membuat emosi kita menjadi tidak bisa terjaga. Nah, sehingga ketika kemarahan ini muncul kepada setiap orang yang tentu dalam artian di sini belum mampu mengendalikan kemarahannya, orang pada umumnya akan memiliki sifat-sifat yang membuat dirinya itu menjadi menderita. Karena salah satu faktor atau penyebab dari munculnya penderitaan adalah kemarahan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak semuanya untuk berlatih menghindari atau mengalahkan yang namanya kemarahan di dalam diri kita. Karena saya yakin di antara kita semua masih jarang orang yang mampu mengalahkan kemarahan di dalam dirinya sendiri. Sehingga kita perlu berlatih, kita perlu bersama-sama untuk belajar meningkatkan kualitas mental kita agar supaya bisa terhindar, bisa tidak mudah muncul yang namanya kemarahan. Kemarahan ini, Bu Bapak, Saudara-saudari sedama, sesungguhnya kalau kita pelajari, memang semuanya itu ada sebab-sebab munculnya. Karena tidak mungkin ada kemarahan tidak ada sebabnya. Meskipun mungkin kita berpikir tidak tahu, saya hari ini rasanya jengkel, pengen marah, pengen mengumpat dan lain sebagainya, tapi tidak tahu kenapa, apa sebabnya. Tidak tahu, saya tidak tahu kenapa rasanya itu pokoknya hari-hari ini saya ingin terus rasanya itu marah-marah. Ingin melampiaskan emosi buruk saya. Nah, ketika hal tersebut muncul, sesungguhnya kalau kita telusuri lebih lanjut akan muncul sebab-sebabnya. Ya mungkin kalau bagi yang perempuan ketika sudah memang beranjak dewasa, mungkin tidak ada yang membuat marah dirinya. Tapi ketika mungkin ya muncul bulanannya katanya, itu membuat emosinya itu menjadi ya tidak mudah terkontrol, tidak terkendali. Jadi ketika masa bulanannya itu hadir, datang, ya membuat dirinya itu menjadi tidak nyaman, ya menjadi tidak enak rasanya, sehingga mungkin dikatakan sebagai orang yang mudah marah ketika ya tamu bulanannya muncul. Ya sesungguhnya penyebabnya ya ternyata ketika diketahui lebih lanjut, oh tamu bulanannya yang hadir, yang datang, sehingga
rasanya itu ya tidak nyaman, tidak enak, membuat dia mudah marah. Nah, jadi setelah kita telusuri terus, ternyata memang muncul penyebab-penyebab dari kemarahan. Ya, oleh karena itu tentu seseorang yang bijaksana ketika muncul kemarahan ya tidak hanya kita melampiaskan dengan sesuka hati, ya, akan tetapi bagi mereka yang bijaksana mencari cara bagaimana supaya yang namanya kemarahan, ketidaksenangan dalam batin ini yang muncul bisa kita hindari. Nah, kalau di dalam Dhammapada ada syair yang saya kutip tadi di awal, mengalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Jadi salah satu cara untuk mengalahkan kemarahan itu yaitu dengan memunculkan cinta kasih. Yang memang sesungguhnya ketika kita marah ya belum tentu kita ingat dengan yang namanya cinta kasih. Belum tentu kita ingat yang namanya metta. Ya, sehingga saya mengajak ibu bapak saudara-saudari sedama untuk sebelum kemarahan muncul, alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan terlebih dahulu. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan diri agar supaya tidak mudah marah, yaitu dengan mengembangkan yang namanya cinta kasih atau metta. Nah, bagaimana cara mengembangkan cinta kasih atau metta? Dengan berbagai macam cara bisa kita lakukan. Ada yang paling mudah mungkin dengan setiap hari sering mengulang kalimat metta. Ya, setiap saat, ya setiap ingat, setiap waktu. Ya mungkin di toko, mungkin di rumah, mungkin di tempat kerja, bahkan mungkin sedang di toilet sekalipun. Karena mungkin ketika sedang berada di toilet itu ya tempat-tempat yang paling menyenangkan, yang paling membuat kita itu menjadi bisa rileks dan santai daripada digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya mending lebih baik untuk mengembangkan cinta kasih. Semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sehingga ketika di dalam suasana santai sekalipun kita juga mengembangkan, mengingat atau merenungkan tentang cinta kasih. Nah, kalau dalam keseharian kita sering mengingat, sering merenungkan tentang cinta kasih ini, tentang metta ini, maka nanti akan menjadi kebiasaan bagi kita memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang penuh dengan cinta kasih. Ya, ketika sering mengulang di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia, atau diawali dengan semoga saya berbahagia, semoga mungkin kerabat-kerabat saya berbahagia, sampai nanti semoga semua makhluk berbahagia. Ya, ketika berada di toko santai-santai, ya semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, atau semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sehingga harapan, renungan yang sering kita ucapkan atau ucapkan ini akan menjadi kebiasaan dalam cara berpikir kita setiap harinya. Nah, ketika kita sering merenungkan tentang cinta kasih, ya tentu harapannya nanti ketika ada masalah-masalah atau ada hal-hal yang membuat kita itu memunculkan atau bisa munculnya emosi kemarahan ini, kita akan mudah untuk mengingat, untuk memunculkan solusi menghadapi permasalahan kemarahan ini dengan tepat, yaitu dengan mengembangkan cinta kasih atau metta. Oleh karena itu, Ibu Bapak hadirin sekalian, nanti semuanya memang baiknya, bagusnya itu harus siap-siap terlebih dahulu. Ya, kalau sudah siap, nanti ada permasalahan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya kita sudah santai-santai saja menghadapi permasalahan itu. Ya, berbeda ketika kita tidak siap dengan permasalahan yang muncul. Ya, seperti contohnya, kalau kita sudah siap dalam perenungan cinta kasih, ya kita menjadi orang-orang yang pikirannya diisi oleh rasa cinta kasih, maka nanti
suatu ketika ada masalah seperti contohnya mungkin ya tentu di dalam keseharian kita tidak terlepas dari hal-hal yang buruk. Seperti contohnya mungkin ya tiba-tiba ada yang mengomeli, mencaci maki atau menghina kita. Ya tentu awalnya mungkin kita tidak tahu sebab permasalahannya. Ya otomatis ketika kita dicaci maki, dihina, diomeli, dimarahi oleh orang lain, ya kita ketika tidak memiliki cinta kasih yang cukup kuat, maka akan muncul yang namanya emosi yang buruk, yaitu timbul yang namanya kemarahan, ketidaksenangan. Ya, sehingga nanti kalau yang muncul kemarahan, ketidaksenangan ini, maka kemungkinan besarnya kita akan menghadapi permasalahan yang sedang dicaci maki, diomeli, dihina oleh orang lain itu dengan cara-cara yang keliru. Ya mungkin ketika kita diomeli, dicaci maki dan dihina oleh orang lain, ya kita akan membalas, mencaci maki, menghina, bahkan mungkin nanti bisa sampai menambah permasalahan yang lebih rumit lagi. Ya mungkin bisa sampai adu argumen, setelah adu argumen mungkin bisa saling cekcok, setelah itu bisa sampai saling pukul memukul, bahkan ya lebih parahnya mungkin bisa saling bunuh membunuh akibat tidak mengendalikan kemarahan, akibat tidak mampu untuk mengendalikan emosi yang negatif ini sampai menjadi permasalahan yang sangat besar. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi sesungguhnya kalau orang bijaksana, orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan, serta mengingat yang namanya cinta kasih, tentu hal-hal yang demikian itu tidak akan bisa tersampaikan atau tidak akan bisa terjadi sampai menjadi masalahnya sangat rumit atau sangat parah. Nah, kalau orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengingat atau mengembangkan cinta kasih, biasanya ketika ada kondisi, muncul kondisi diomeli, dicaci maki, dihina oleh orang lain, yang akan muncul yang pertama adalah pengembangan cinta kasihnya. Pengembangan cinta kasih bagaimana? Biasanya dia akan merasa, kasihan, orang ini sedang dilanda kebencian, kemarahan, dia sedang menderita. Semoga dia segera terbebas dari penderitaannya. Sehingga yang muncul adalah rasa belas kasih, rasa cinta kasih terhadap diri sendiri dan terhadap orang yang sedang marah-marah tersebut. Nah, ketika yang menguasai dirinya adalah cinta kasih dan kasih sayang, maka dia akan mengendalikan dirinya, yaitu dengan memperhatikan lagi, ya semoga saya bisa terus tidak memunculkan kemarahan, atau semoga saya bisa terus berbahagia, semoga saya bisa berbahagia meskipun dalam kondisi sedang dicaci maki atau dihina oleh orang lain itu. Nah, ketika ini terjadi maka hal positiflah sesungguhnya yang akan terjadi. Nah, ketika dia mempertahankan pemikiran cinta kasihnya, maka dia mengharapkan diri sendiri bisa berbahagia, kemudian juga mengharapkan orang lain, orang yang sedang marah-marah sekalipun itu, untuk bisa terbebas dari penderitaan dan bisa berbahagia. Ini manfaatnya ketika kita bisa mengingat, mengembangkan, bisa memunculkan sifat yang namanya cinta kasih ini. Ini akan meredam, akan menghilangkan yang namanya kemarahan. Oleh karena itu, Ibu Bapak hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk semuanya bisa mengembangkan yang namanya cinta kasih ini. Karena cinta kasih ini merupakan musuh alami dari yang namanya kemarahan. Sehingga kemarahan di dalam diri kita tidak akan mudah muncul, tidak akan mudah terlarut di dalam kemarahan-kemarahan yang nanti bisa tersulut oleh mungkin pihak lain atau bahkan diri sendiri. Nah, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah marah dan menjadi orang yang
lebih damai dan bahagia. Nah, oleh karena itu, kemarahan ini bisa dikalahkan dengan yang namanya cinta kasih. Kadang ada yang berpikir, wah bagaimana Samanera kalau saya sudah mengembangkan cinta kasih tapi kok sulit, agak tidak mudah untuk berkembangnya cinta kasih. Ada di dalam Anggutara, ya salah satunya selain dari cinta kasih, ada yang namanya belas kasih atau kasih sayang. Ya kita mengharap mereka yang sedang marah, yang sedang membuat kita marah itu segera terbebaskan dari ketidaknyamanan dia. Ya ini cara yang kedua, kita mengasihani mereka. Jadi kalau ada orang yang marah-marah membuat kita jengkel, sesungguhnya dia sendiri juga dalam kondisi yang tidak bahagia atau sedang menderita, sehingga kita mengharapkan semoga dia berbahagia. Akan tetapi masih sulit, masih tidak mudah. Ternyata sudah mencoba berusaha untuk mengembangkan cinta kasih, untuk mengembangkan belas kasih, tapi belum juga reda. Ketika sedang dicaci maki, dihina, diomeli oleh orang lain, saya masih belum mampu menahan emosi kemarahan saya. Nah, kira-kira ada lagi satu hal lagi, kalau kita belum mampu menggunakan dua, kita gunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu apa? Cara yang ketiga itu adalah dengan mengembangkan yang namanya UPK atau keseimbangan batin. Jadi kita berupaya untuk menyeimbangkan batin. Ya dengan cara bagaimana? Dengan cara banyak hal. Dengan cara menyeimbangkan batin itu dengan kita bisa mengupayakan melalui pengetahuan dharma kita. Ya memang baiknya kalau punya pengembangan batin yang tidak tergoyahkan atau yang punya keseimbangan batin itu ya biasanya dilatih terlebih dahulu. Sebelum ada permasalahan, kita latihan dulu, nanti ketika sudah ada permasalahan baru biasanya bisa muncul sendiri, muncul secara otomatis atau bahkan bisa dimunculkan yang namanya keseimbangan batinnya ini. Nah, oleh karena itu, keseimbangan batin ini bisa meredam yang namanya kemarahan. Nah, kemarahan ini bisa diredam melalui keseimbangan batin akibat kita punya pengetahuan juga. Ya, pengetahuan itu diantaranya ketika ada orang marah-marah, ketika ada orang membuat kita jengkel, kita bisa menanggapi dengan batin kita itu kita arahkan kepada ketidakkekalan, yaitu kepada anicca. Anicca, tidak kekal. Nanti saya diomeli, dicaci maki, dihina, ini juga ada waktunya, ada batasannya. Orang yang marah-marah, orang yang mencaci maki, menghina kita itu tidak mungkin bisa kuat sampai 1 jam, 2 jam, atau mungkin sampai seharian. Ya paling beberapa menit sudah selesai. Sehingga pemahaman ini membuat kita menjadi punya keseimbangan batin. Tahan dulu, buat batin kita menjadi seimbang, sehingga nanti juga akan usai, akan berakhir, dan tidak memunculkan yang namanya kemarahan. Nah, tapi ini sulit, masih belum juga kita itu bisa menghalau atau menghindar atau tidak memunculkan kemarahan, karena keseimbangan batin ini memang sulit untuk dimunculkan. Nah, kalau demikian bagaimana caranya? Ada cara yang keempat. Cara yang keempat ini adalah dengan membiarkan, tidak menanggapi penyebab munculnya kemarahan itu. Ada orang menjengkelkan, membuat kita itu menderita, kemudian mungkin mencaci maki, menghina kita, abaikan saja. Kalau kita mampu, kita diam dulu. Kalau tidak mampu, kita tinggal pergi. Jangan dengarkan dia, sehingga nanti tidak memunculkan yang namanya kemarahan pada diri kita. Nah, tidak bisa ini yang mengomeli, yang memarahi ini bos saya. Kalau nanti saya tinggal bagaimana Samanera? Bisa dipecat saya. Nah, kalau demikian bagaimana? Ada cara yang kelima. Sudah, ini mentok ini kayaknya. Kalau nanti masih belum bisa, harus meditasi.
Cara yang kelima bagaimana? Cara yang kelima ini mengembangkan yang namanya pemahaman tentang hukum karma. Hukum karma, yaitu mengingat kembali segala sesuatu ada sebab musababnya. Kita dicaci maki, dihina, dimarahi, diomeli dan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu bisa muncul akibat dari sebab kita sendiri. Mungkin pernah ngomeli, memarahi, mencaci maki dulu mungkin, sehingga saat ini sedang mendapatkan buahnya diomeli, dicaci maki, dihina oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengingat tentang hukum karma, kita menjadi tidak mudah marah. Kita menjadi meredam kemarahannya dan tentu bisa menghilangkan atau mengalahkan kemarahan. Nah, Ibu Bapak hadirin sekalian, semoga pada kesempatan kali ini kita bersama-sama setelah mendengarkan uraian Dhamma ini bisa menghilangkan, mengurangi atau menghindari yang namanya kemarahan. Karena kemarahan ini merupakan sebab dari penderitaan. Kalau kita tidak mau menderita, jangan menjadi orang yang mudah marah. Nah, ketika kemarahan bisa muncul pada diri kita dan kita bisa mengalahkannya, ya tentu dengan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dengan berbagai macam cara tadi, ya semoga kita bisa terhindar dan bisa mengalahkan yang namanya kemarahan. Semoga kita selalu maju dalam Dhamma, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.